Halo sahabat Tiens Indonesia, di webinar kali ini kita akan membahas sebuah judul Fase Pendewasaan Mental bagi Seorang Distributor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai webinar pada kali ini, saya ingin mengucapkan rasa turut bela sungkawa, turut berduka cita bagi teman-teman khususnya Tiens Indonesia yang mendapatkan musibah di Palu dan Donggala. Semoga dari musibah ini ada hikmah yang diambil dan semuanya diberi kekuatan, ketabahan, dan bisa kembali bangkit, bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, Bapak Ibu semua dimanapun berada. Saya Fahmi Maulana, saya berasal dari Kota Bandung. Kenapa saya bahas judul Pendewasaan Mental bagi Seorang Distributor? Karena ini hasil dari pengalaman saya, hasil dari rangkuman saya selama saya menjalankan bisnis ini salah satu bahasan yang penting untuk bagi kita semua, khususnya kita yang menjalankan bisnis Tiansi ini. Ada 5 fase sebetulnya. Nah, fase yang terakhir, fase yang kelima yang terkadang orang lupa, fase yang paling penting. Tapi sebelumnya, kenapa harus membahas mengenai mental? Nah, karena untuk sukses, salah satu yang faktor yang paling penting di mana harus memiliki mental yang kuat. Nah, mental ini ibaratkan kalau saya bilang seperti sebuah pondasi. Nah, pondasi di mana sesuatu yang tidak terlihat, nah tapi ini sesuatu yang paling penting. Nah, ibaratkan Anda mungkin melihat sebuah gedung yang sangat tinggi, perhotelan misalnya, gedungnya sangat megah, tinggi sekali. Nah, tapi mungkin kadang kita lupa, tidak melihat pondasinya. Pondasinya begitu kuat, sampai akhirnya gedung itu bisa menjulang sangat tinggi. Nah, begitupun suksesnya kita, teman-teman semuanya, begitupun kita di bisnis ini, kalau kita tidak mempunyai pondasi mental yang kuat, nah, ibaratkan teman-teman membangun sebuah gedung, tapi pondasinya tidak akan lama, pasti akan runtuh kalau pondasinya tidak kuat. Nah, jadi apa aja sih, Pak Fahmi, pembahasannya mengenai fase pendewasaan mental ini? Tapi sebelumnya saya ingin bercerita sedikit mengenai latar belakang saya. Nah, latar belakang saya, dulu saya sebagai seorang mahasiswa di Universitas Padjadjaran Bandung. Dulu background keluarga saya dari keluarga yang sederhana. Waktu saat saya mahasiswa, dulu saya memberanikan diri untuk mencoba berbagai bisnis, mencoba berbagai jualan untuk menghidupi keseharian saya dan melanjutkan kuliah saya. Nah, dulu saya sempat pernah jualan keripik, Bapak Ibu, keripik di pinggir jalan, pakai motor, pakai standing banner. Saya berjualan sekitar beberapa bulan. Saya pernah bikin keripik sendiri juga. Saya jualan roti goreng, saya antar ke berbagai sekolah-sekolah. Subuh saya sudah berangkat, pagi-pagi dilanjut dengan kuliah. Nah, bukan cuma itu, saya juga pernah jualan sepatu dan macam-macam sebetulnya gitu ya, sampai akhirnya semuanya gagal. Nah, semuanya nggak ada yang sukses atau berhasil. Nah, dan alhamdulillah 2013, tepatnya di bulan Februari, saya menemukan sebuah bisnis yang luar biasa, bisnis yang selalu saya syukuri sampai detik sekarang, yaitu bisnis ini, bisnis Tiens Indonesia, ya, bisnis Tiansi. Nah, ini yang mengubah hidup saya 180 derajat, teman-teman. Jadi dulunya Bapak Ibu, saya bahkan rumah saya aja dulu masuk gang, nggak cukup kalau misalnya masuk mobil, cuma cukup satu motor saja. Dulu saya kemana-mana naik motor, tapi ya alhamdulillah berkat saya jalankan bisnis ini, sekitar beberapa tahun, sekarang saya sudah punya rumah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya menikmati hidup saya sekarang, saya sudah berkeluarga,
bareng sama istri saya. Nah, jadi pengalaman saya ini yang insya Allah saya akan share dengan Anda semuanya. Saya akan share pengalaman apa yang Pak Fahmi dapatkan dalam menjalankan bisnis ini yang mendewasakan mental saya. Nah, bukan berarti saya juga sekarang bermaksud mengajari atau mental saya sudah bagus, mental saya sudah kuat gitu ya. Tidak seperti itu. Tapi kebetulan saja, alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh Tiens Indonesia untuk menjadi pembicara webinar pada malam hari ini. Nah, jadi saya juga sekarang sangat banyak belajar mengenai bagaimana pendewasaan mental seorang distributor. Nah, pertama, jadi apa fase pendewasaan apa yang membuat distributor mentalnya terus bertumbuh? Nah, pertama, yaitu Anda perlu pahami bahwa fase di mana menjalankan bisnis ini Anda mulai berpikir bahwa bisnis ini bisnis Anda sendiri. Atau Anda sudah mulai berpikir bahwa bisnis ini tanggung jawab saya sendiri. Itu fase yang pertama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus tanggung jawab sendiri? Kenapa harus berpikir bisnis ini adalah bisnis Anda sendiri? Karena golden rules-nya itu seperti itu. Kalau Anda berpikir bahwa bisnis ini bisnis upline Anda, bisnis ini bisnis downline Anda, nah Anda tidak akan berkembang cepat di bisnis ini. Nah, jadi maksudnya apa? Kayak sekarang banyak distributor kalau yang gabung itu sebetulnya banyak Bapak Ibu gitu ya. Kalau Anda presentasi yang gabung, oke, banyak. Ada yang gabung, ada yang jadi member, bahkan ada yang jadi membership. Nah, tapi banyak juga yang ya mungkin beberapa hari sudah hilang dari bisnis ini, atau mungkin baru 1 bulan, bahkan ada juga yang 1 tahun lebih hilang juga dari peredaran di bisnis ini, ya. Atau misalnya Anda memulai bisnis ini, tapi kok bisnis saya belum berkembang. Nah, salah satunya mungkin karena Anda tidak merasa memiliki bisnis ini, atau menjadi tanggung jawab Anda. Nah, contoh-contohnya, misalnya pertama Anda melakukan yang namanya mengundang di bisnis ini, atau mengundang prospek di bisnis ini. Dulu saya waktu awal mengundang prospek di bisnis ini, pertama saya ditemani sama upline saya. Sama mentor saya dicontohkan, seperti ini loh cara mengundang, dan lain-lain. Nah, akhirnya dari situ saya memulai mengundang sendiri. Nah, saat mengundang prospek sendiri, daftar nama kita saat kita undang, biasanya ada rasa di mana kita, tegang, gitu ya. Ini gimana nih kalau saya undang, orangnya datang atau enggak? Terus gimana kalau saya undang nanti orangnya bilang, ini MLM atau bukan? Ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Gitu. Nah, itu mendewasakan mental kita juga loh, Bapak Ibu, secara tidak langsung dan secara tidak kita sadari. Nah, jadi yang awalnya kita nggak terbiasa untuk mengundang, akhirnya kita coba mengundang prospek kita. Nah, setelah mengundang, biasanya melakukan yang namanya presentasi. Nah, presentasi pun awalnya saya pasti dibantu juga sama plan saya. Begitupun halnya dengan Anda, ya, dibantu juga di awal. Nah, tapi kalau Anda merasa memiliki bisnis ini tanggung jawab bisnis Anda sendiri, segeralah untuk Anda bisa presentasi sendiri. Nah, karena seseorang leader gitu ya, biasanya ditemukan itu dari kemandirian. Nah, jadi waktu awal saya ingat sekali, awal pertama kali saya dibantu presentasi, nah selang cuma 2-3 kali saya dibantu, dari situ saya memulai untuk bisa presentasi sendiri. Nah, walaupun di awal, ya pasti presentasi di awal pasti nggak mungkin sempurna gitu ya. Nah, nggak mungkin Anda bisa langsung lancar, wah itu hebat sekali. Karena saya dulu berlatar belakang dari yang memang nggak bisa terlalu banyak ngomong gitu ya. Nah, dulunya saya orang yang pendiam. Nah, tapi di sini memang kita harus belajar untuk bisa presentasi. Akhirnya dari situ saya mencoba belajar untuk bisa presentasi sendiri. Sampai pernah waktu itu saya coba presentasi sendiri di kamar, ya, lihat di kaca. Terus saya presentasi dengan sendiri, presentasi, gaya presentasi. Nah, sampainya saya mencoba beranikan diri buat presentasinya sendiri langsung. Nah, presentasi sendiri, waktu itu, saya presentasi pernah waktu di awal-awal, saya presentasi pakai buku, Bapak Ibu, pakai buku Cash Flow Quadrant. Saking positifnya, saking semangatnya. Nah, jadi saya presentasi sambil bahas buku Cash Flow Quadrant. Wah, itu saya presentasi teman saya, nah sampai waktunya 3 jam. Nah, Anda bayangkan, ya, lama sekali presentasi 3 jam karena bahas buku ini dan lain-lain gitu ya, saking semangatnya.
Nah, tapi itulah yang mendewasakan secara tidak sadar saya juga gitu. Nah, sampai akhirnya saya, presentasi itu nggak harus lama, presentasi ada waktunya, ada poin-poinnya dan lain-lain. Nah, jadi Anda pun bisa segera untuk belajar presentasi sendiri. Karena yang sukses kan Anda, yang mau sukses kan Anda. Jadi tanggung jawab sama bisnis Anda sendiri. Segeralah untuk bisa presentasi sendiri. Nah, presentasi juga Anda bisa mengukur. Anda mau presentasi, mau misalnya 1 bulan berapa kali, tergantung dari Anda. Tergantung dari goals Anda. Mau Anda misalnya presentasi sebulan bisa kejar simple planner 15 kali, atau mungkin langsung gold planner gitu ya. Nah, tergantung target goals Anda mau seberapa cepat Anda sukses di bisnis ini. Karena ingat, presentasi itu nggak harus nunggu sempurna gitu ya. Nah, yang penting Anda coba dulu, yang penting Anda lakukan dulu. Nah, karena kuantitas akan menentukan kualitas. Jadi semakin banyak Anda presentasi, maka semakin mahir juga nanti Andanya presentasi. Jadi bahkan kalau Anda semakin sering Anda presentasi, bahkan Anda nggak perlu slide pun, Anda bisa presentasi sendiri. Gitu, nah, karena udah masuk di dalam sini. Nah, Anda bisa presentasi sendiri, karena saking seringnya. Nah, dulu saya ingat banget gitu ya, karena saking semangatnya dan bisa presentasi, akhirnya saya ya udah coba beberapa daftar nama saya undang, saya coba presentasi one on one, saya coba presentasi home meeting gitu ya. Nah, saya akhirnya mulai bantu grup saya. Nah, dari situ biasanya mulai kita berkembang. Nah, segeralah Anda untuk bisa presentasi sendiri. Nah, karena itu akan meningkatkan mental Anda juga, gitu ya. Nah, kalau Anda memiliki rasa tanggung jawab sama bisnis Anda sendiri juga, nah, Anda pasti hadir selalu di pertemuan. Nah, jadi Anda memanfaatkan yang namanya pertemuan. Jadi kalau misalnya Anda sudah merasa memiliki tanggung jawab terhadap bisnis Anda seharusnya nggak usah disuruh lagi sama upline Anda untuk, ayo, kapan ke pertemuannya nanti ya, hari Sabtu, hari Minggu, ada pertemuan. Nah, ada OP, ada NDT, ada business meeting, Anda nggak usah diingetin lagi. Seharusnya Anda sudah tahu, oh iya, nah ini berarti SOP-nya saya nih. Nah, ini berarti tanggung jawabnya saya nih, untuk selalu hadir di pertemuan. Nah, bahkan untuk saya mengarahkan tim saya, untuk mengarahkan grup saya ke pertemuan. Nah, jadi setiap upline mungkin nanya sama Anda, hari Sabtu nanti pertemuan ya, oh siap up. Nah, saya udah punya stok tiket, nah saya udah siap datang bersama beberapa tim saya. Nah, itu salah satu leader yang mandiri yang sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap bisnis ini. Nah, jadi Anda tidak disuruh sama upline pun, Anda sudah mulai bergerak dengan sendirinya. Anda ingat bahwa orang tuh biasanya bergerak gitu ya, karena 2 biasanya. Nah, pertama itu biasanya karena sebuah kesenangan atau sebuah keinginan yang ingin dicapai. Dan yang kedua, biasanya orang tergerak karena ada sebuah kesakitan atau ketakutan. Nah, kalau kesenangan tentunya kalau misalnya kita ada sebuah reward, ada sebuah sesuatu yang ingin kita capai, sesuatu yang ingin kita miliki, nah, atau impian kita, goals kita, target kita. Nah, tapi ada juga yang kedua. Nah, biasanya yang membuat selalu kita ingin terus bergerak, yang kedua adalah sebuah kesakitan atau ketakutan. Nah, di saat Anda sekarang mencoba mungkin malas-malasan, atau hanya sekedar menjalankan bisnis ini iseng-iseng, waduh, sayang sekali kalau menurut saya gitu ya. Nah, Anda perlu ingat bahwa waktu itu terus berjalan. Nah, waktu itu tidak akan terasa. Mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya, Anda masih ingat misalnya ulang tahun Anda sekarang udah ulang tahun lagi, atau beberapa tahun lalu misalnya zamannya milenium gitu ya. Nah, sekarang itu sudah 10 tahun tapi nggak kerasa waktunya. Jadi berlalu begitu cepat. Nah, jadi begitupun Anda kalau misalnya menjalankan bisnis ini, Anda bisa bayangkan kalau Anda suatu saat nanti mungkin kita nggak ada yang tahu. Nah, tiba-tiba bisnis keluarga kita drop, atau misalnya ada sesuatu yang memang nanti kita sudah berkeluarga, anak kita semakin besar, bertumbuh, butuh kebutuhan-kebutuhan, butuh sekolah misalnya, biaya sekolah semakin tinggi. Nah, itu membuat terasa ketakutan sama kita. Nah, kapan nih kita suksesnya? Kapan kita berhasilnya? Nah, atau ingin membanggakan kedua orang tua, kita nggak tahu nih orang tua kita masih bertahan hidup sampai berapa lama. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah mempercepat suksesnya kita.
Nah, jadi kalau Anda mau terus bergerak, Anda merasa tanggung jawab terhadap bisnis ini, nah saran saya pertama itu tentukan goals Anda. Nah, tentukan target Anda. Nah, target Anda ini apa? Nah, Anda perlu memiliki yang namanya target yang jelas. Nah, target yang jelas tentunya target yang terukur. Nah, apa nih impian Anda? Apa yang sekiranya Anda mau capai? Nah, saya nggak akan bahas panjang karena itu dibahas juga di starter pack gitu ya, mengenai impian dan sikap dari Paulius Tandean. Tapi saya menambahkan, target yang jelas ini target yang memang sesuatu yang mempunyai sebuah alasan di balik itu semua. Jadi bukan hanya sekedar goals, bukan hanya sekedar target, bukan hanya sekedar impian. Nah, ingat, karena sesuatu kalau tidak ada alasannya, itu tidak mengundang action dari kita, atau tidak membakar diri kita untuk selalu terus mau bergerak. Nah, saya ambil contoh misalnya, kira-kira apa nih impian Anda 1 tahun ke depan? Saya pengen banget Pak punya mobil misalnya. Oh, kenapa Anda pengen punya mobil? Ya, karena kalau saya punya mobil keren Pak, saya bisa membuktikan saya bisa. Nah, kira-kira menurut Anda itu ada alasannya, alasan yang luas atau sempit kira-kira? Kalau menurut saya itu alasannya sangat sempit. Nah, karena hanya sekedar ingin mobil, dan dari situ ya sudah, itu saya bisa menunjukkan, oke, saya bisa punya mobil. Nah, tapi itu bukan alasan yang kuat. Nah, tapi alasan yang kuat contohnya misalnya, oke Pak, saya setahun 2 tahun ke depan saya ingin sekali, ya maksimal 2 tahun ke depan saya ingin beli mobil. Nah, kenapa Anda ingin beli mobil? Nah, karena saya kemana-mana Pak, naik motor bareng sama keluarga saya, ke rumah saudara gitu ya. Nah, saya ingin sekali di saat saya punya mobil, saya bisa ajakin keluarga saya bisa ajakin anak saya untuk menikmati hasil dari bisnis ini. Di saat saya punya mobil, mungkin nanti ada tetangga saya yang sakit, yang butuh, itu nanti bisa saya kasih pinjam mobil saya. Nah, itu sesuatu alasan yang menurut saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nah, jadi tentukan alasannya. Jadi kalau Anda memiliki rasa tanggung jawab terhadap bisnis Anda tadi punya yang namanya alasan, dan Anda mau bergerak dengan mandiri di bisnis ini. Nah, kalau Anda bergerak di bisnis ini, Anda pastinya tentunya menemukan berbagai macam kesalahan-kesalahan yang Anda buat, atau menemukan berbagai macam tantangan-tantangan ke depannya di bisnis ini. Berbeda kalau misalnya orangnya tidak bergerak, hanya sekedar bergabung, dari situ ya sudah nunggu sukses. Nah, itu kan nggak mungkin, nggak ada sukses yang instan. Anda pun perlu yang namanya bergerak. Nah, jadi ingat, tanggung jawab, kalau udah tanggung jawab sama bisnis Anda sendiri, berarti dari situ Anda memahami bahwa ya ini bisnis saya sendiri. Golden rules-nya itu. Nah, saya ada sebuah analogi atau ada sebuah cerita, contoh seperti legenda basket ya, namanya Michael Jordan. Nah, Michael Jordan pernah kalah, pernah salah, pernah juga gitu ya. Nah, tapi dia di saat kalah, timnya waktu itu saat kalah, konferensi pers, Michael Jordan bilang, "This is my fault." Ini adalah kesalahan saya, bukan kesalahan tim saya. Because I'm a leader. Nah, karena saya adalah seorang pemimpin. Nah, begitupun halnya dengan hidup kita, begitupun halnya kita menjalankan bisnis ini. Di saat Anda mulai berbagai masalah, tantangan pasti ada, ya tanggung jawablah bahwa bisnis ini bisnis saya. Nah, saya yang salah, bukan tim saya, bukan upline saya, bukan crossland gitu ya, bukan malah stokis misalnya yang salah, wah semuanya serba salah gitu. No, tapi seorang pemenang, seorang yang mentalnya kuat ya, nah mentalnya terus berkembang. Nah, dia merasa bahwa ya ini saya yang salah, saya yang harus memperbaiki, saya yang harus tanggung jawab terhadap bisnis saya. Nah, jadi itu yang fase perkembangan pertama mental distributor. Nah, yang kedua apa setelah itu? Yang kedua yaitu di mana fase pertumbuhan mental kita di saat kita yang namanya menikmati sebuah proses di bisnis ini. Nah, tentunya yang tadi saya bilang, sukses itu tidak ada yang instan. Saya katakan sekali lagi, sukses itu pasti ada prosesnya. Sukses itu pasti ada pahitnya. Nah, karena orang sukses itu pasti bertumbuh, pasti berkembang. Nah, pertumbuhannya ini, perkembangannya ini, nah itu
di belakang, di balik semua itu pasti ada sebuah proses, pasti ada sebuah masalah, pasti ada sebuah tantangan. Beberapa contoh-contohnya, kasus-kasusnya di saat Anda menikmati proses di bisnis ini, yaitu di mana Anda memulai bisnis ini, Anda mulai grup berkembang, Anda mulai mandiri tadi melewati fase yang pertama, tapi fase yang kedua ini di mana di saat grup Anda mulai rontok. Di saat di mana Anda mulai kehabisan daftar nama. Nah, karena saya pun merasakan itu. Jadi di saat Anda mulai membangun bisnis ini, Anda sedang semangat-semangatnya, tiba-tiba wah, ada sebuah masalah, ada sebuah problem. Grup Anda yang menurut Anda ini bisa jadi seorang leader, tiba-tiba meninggalkan Anda. Nah, mungkin ada yang bintang 6, bahkan mungkin ada yang bintang 7, sudah peringkat tinggi, tiba-tiba menghilang dari peredaran, gitu ya. Nah, menghilang dari bisnis ini. Nah, itu pun saya mengalami. Jadi jangan heran kalau misalnya Anda nih misalnya masih baru, waduh Pak, saya ada tim nih, baru bergabung gitu ya. Baru bergabung bintang berapa? Bintang 5, aduh udah hilang, sayang sekali. Wah, dibawa baper. Nah, dibawa perasaan gitu ya. Nah, sampai akhirnya Anda merenung gitu kan. Kenapa nih grup saya pada hilang, grup saya pada rontok, grup saya pada nggak ada yang ke pertemuan. Nah, saya pun pernah merasakan itu gitu ya. Bapak Ibu, bahkan mungkin kalau ditanya leader-leader di bisnis ini yang sudah berhasil, yang sudah sukses, pasti merasakan yang namanya grup rontok. Jadi kalau hanya sekedar 1, 2 orang, 3 orang, yang hilang itu sudah biasa ya. Nah, kalau tanya sama saya berapa orang hilang, bintang 6 saya banyak kuburannya gitu ya. Bahkan ada juga yang bintang 7 gitu ya, ada juga. Nah, tapi ya tetap bahwa yang ingin sukses siapa? Yang ingin sukses kita, yang ingin sukses Anda gitu kan. Nah, bukan orang lain. Jadi tidak harus menggantungkan impian kita sama orang, tidak harus menggantungkan impian kita sama orang lain. Yang ingin sukses kita. Berarti yang menikmati prosesnya untuk mendewasakan mental kita siapa? Ya kita juga gitu. So apa? Selanjutnya ya jalanin lagi, balik lagi gitu. Balik lagi ke basic lagi. Udah, presentasi lagi. Data nama habis Pak, gimana? Prospecting gitu. Tidak ada jawaban lain selain ya prospecting. Cari daftar nama baru gitu. Sama juga kayak saya waktu dulu gitu ya. Saya presentasi ke beberapa daftar nama saya. Nah, sampainya ada yang bergabung. Ada juga yang hilang, ada yang bergabung, ada juga yang hilang. Lama-lama kok tiba-tiba daftar nama saya kok habis. Nah, sampai akhirnya ya udah, mau seperti apa lagi prospecting gitu. Nah, prospecting ini Anda perlu pelajari, ada beberapa netpin-netpinnya yang membahas mengenai prospecting. Nah, saya pun sama belajar. Bahkan saya ingat dulu saya pernah memberanikan diri untuk prospecting keluar kota. Nah, jadi saya bareng sama upline saya waktu itu ke salah satu universitas Indonesia di Depok. Nah, jadi kita rencanakan, kita berangkat ke Depok, dan nggak ada daftar nama, Anda bayangkan. Jadi nggak ada kenalan di sana, tapi kita memberanikan diri buat kita berangkat ke sana. Nah, kita ekspansi nih, bisnis kita nggak cuma yang sudah di Bandung nih, kita pengen keluar kota, ya udah kita berangkat. Nah, sampai akhirnya berangkat ke Depok, presentasi di sana, prospecting di sana, ketemu dengan beberapa kenalan-kenalan baru di sana. Nah, kita presentasikan, ada beberapa yang gabung, nah ada juga beberapa yang hilang. Bahkan kalau misalnya tanya sama saya di sana di Depok ada yang jadi gitu ya. Nah, sekarang saya bilang nggak ada gitu ya. Nah, nggak ada. Jadi beberapa kali saya bolak-balik ke sana, presentasi di sana, bangun tim di sana. Sekarang nggak ada yang jadi di sana, tapi nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu yang sia-sia. Nah, karena kenapa? Ya Allah pun melihat kerja keras kita, Tuhan pun melihat. Nah, melihat sampai akhirnya beberapa banyak kejadian, ya, termasuk saya sendiri mengalami hasil sesuatu yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Nah, jadi sesuatu yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Nah, tapi Allah kasih yang terbaik pasti untuk kita. Nah, jadi sampai akhirnya banyak beberapa yang data nama saya hilang, terus saya bangun beberapa kota, akhirnya nggak berkembang. Nah, tapi tiba-tiba ada yang kontak, tiba-tiba ada yang mau gabung. Itu saya ngalami, Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba ada grup saya di beberapa kota yang memang nggak saya sering ke sana, tiba-tiba muncul leader-leadernya, tiba-tiba berkembang. Nah, karena apa? Menikmati sebuah proses gitu. Saya ingat sekali, saya juga pernah sering sekali pulang malam. Nah, kalau Anda lihat mungkin video profil saya dimarahi oleh ibu saya karena sering sekali saya pulang malam. Ya, tentunya kadang jam 11, kadang jam 12, kadang lebih juga, meeting bareng sama grup, ada presentasi, jadwal di sana, jadwal di sini. Karena apa? Menikmati sebuah proses.
Bahkan dulu di Bandung ingat sekali tuh. Di Bandung saya dulu pulang malam naik motor malam-malam, tengah malam. Dulu lagi musimnya begal. Nah, di Bandung, waduh, pulang malam sampai ketakutan gitu ya, lihat ke belakang, takutnya ada begal atau gimana. Itu saya mengalami itu semua. Nah, tapi ya itulah fase pendewasaan mental. Nah, fase pendewasaan mental di mana semakin mental kita naik, nah semakin ingat gitu ya. Nah, gedung kita pun akan semakin tinggi nantinya. Nah, jadi menikmati sebuah proses. Ingat bahwa tantangan pasti ada, masalah pasti ada, tapi seorang yang sukses, mereka selalu mencari jalan dalam setiap masalah. Tapi orang yang gagal, mereka selalu mencari alasan atau menjadikan sebuah masalah untuk mereka berhenti dari arena pertarungan. Nah, jadi kalau Anda menikmati sebuah proses, Anda nikmatin saja. Karena semua leader pun, nah semua orang yang berhasil di bisnis ini pun, nah mereka semua menikmati itu semua. Nah, jadi kalau saya misalnya lagi berproses di bisnis ini, nah saya bukan memikirkan ditolaknya saya. Saya bukan memikirkan waktu jatuhnya saya. Atau saya bukan memikirkan di mana nggak ada grup yang berkembang. No. Nah, tapi saya memikirkan bahwa ini sebuah proses, visinya, sesuatu yang mau saya capai. Ya, nah itu udah ada bayangannya di dalam diri saya. Udah ada bayangannya di dalam pikiran saya. Atau misalnya kata mentor saya, Pak Ruli bilang, begin when the end of mind. Nah, jadi kita berpikir dari sesuatu hasil akhir. Nah, jadi hasil akhirnya seperti apa nih? Nah, impian Anda yang ingin dicapai seperti apa nih? Anda yang jadi seorang pemenang di bisnis ini, itu yang Anda pikirkan. Bahwa suatu saat nanti saya akan menjadi seorang pemenang di bisnis ini. Jadi kalau prosesnya, ditolaknya itu nggak akan kerasa. Kalau Anda berpikir bahwa Anda bisa menjadi seorang pemenang di bisnis ini. Oke, itu fase yang kedua, yaitu fase menikmati proses. Nah, jadi fase yang ketiga apa? Yaitu fase yang ketiga tentunya tidak pernah menyerah. Nah, fase pendewasaan mental selanjutnya. Walaupun Anda menikmati proses, walaupun Anda tanggung jawab terhadap bisnis Anda, tapi kalau Anda menyerah, selesai semua bisnis Anda. Nah, tapi yang ketiga ini salah satu faktor yang paling penting. Fase di mana Anda memikirkan bahwa Anda ini seorang pemenang, Anda tidak akan pernah menyerah. Nah, karena ingat, orang yang tidak pernah menyerah, itu orang yang akan sulit sekali dikalahkan. Orang yang tidak menyerah, itu orang yang selalu ulet, orang yang selalu konsisten. Nah, dia melakukan sesuatu secara konsisten dan tidak pernah menyerah. Karena orang yang hebat, orang yang pintar, itu akan kalah dengan yang namanya orang yang konsisten atau tidak pernah menyerah. Nah, itu pun berhubungan dengan mental kita. Jadi kalau misalnya Anda baru menjalankan bisnis ini, Anda ditolak misalnya, grup Anda rontok gitu ya, di posisi yang mungkin Anda sudah setahun di bisnis ini, Anda mungkin sudah lebih di bisnis ini, tapi ingat, kalau Anda menyerah, sudah selesai. Nah, tapi kalau Anda terus lanjutkan, nah saya yakinkan sama Anda, ini sebuah proses, pasti saya jamin kalau Anda terus-menerus melakukan konsisten, tidak pernah menyerah, sukses itu pun pasti akan datang. Berkah itu pun pasti akan datang sama Anda. Nah, dan ingat bahwa di bisnis ini tuh, ibaratkan Anda sedang ada sebuah kapal besar, nah Anda tuh orang nahkodanya. Nah, nahkodanya ini membawa sebuah kapal besar ingin mencapai sebuah pulau, yaitu pulau impian Anda. Nah, nahkodanya ini Anda sebagai seorang leadernya. Kalau Anda menyerah, kalau Anda sedikit demi sedikit mengeluh, kalau Anda tidak mempunyai kapasitas untuk memimpin kapal yang besar, nah grup Anda pun lama-kelamaan pasti akan mengikuti. Visinya nggak jelas nih, nah impiannya nggak ada nih, nah menyerah juga nantinya lama-lama. Jadi tergantung dari leadernya, nah tergantung dari nahkodanya. Kalau Anda tidak pernah menyerah, nah insya Allah beberapa tim Anda, leader-leader Anda, itu nanti pun menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tidak pernah menyerah. Ketemu dengan orang yang satu visi bersama Anda. Saya ingat sekali ada sebuah kejadian di sepak bola. Waktu itu final Liga Champions. Ada Liverpool versus AC Milan. Waktu itu tahun 2006. Nah, waktu di final, di babak pertama, itu Liverpool ketinggalan 3-0 dari AC Milan. Nah, waktu itu Steven Gerrard, seorang kaptennya, dia bilang, kita boleh ketinggalan di babak pertama 3-0, tapi tidak pernah menyerah. Jangan sampai kita menyerah.
di babak kedua kita belum tahu. Nah, kita lakukan yang terbaik di babak kedua, kita wujudkan keajaiban bahwa Liverpool bisa jadi juara Liga Champions. Steven Gerrard bilang seperti itu. Sampai akhirnya kejadiannya Liverpool berbalik unggul, ya. Nah, dan akhirnya menjadi seorang juara Liga Champions. Bayangkan kalau misalnya Steven Gerrard seorang kapten, dia bilang sama timnya setelah ketinggalan 3-0 di babak pertama, waduh, ini gimana nih? Kayaknya kita akan ketinggalan lagi di babak kedua. Kayaknya nggak mungkin nih kita bisa berhasil. Kayaknya nggak mungkin deh kita bisa jadi juara Liga Champions. Akhirnya timnya juga gimana? Ya udah pasti nggak akan juara Liga Champions. Karena seorang kaptennya aja berpikir seperti itu. Nah, sama halnya dengan Anda di bisnis ini. Anda pun menjalankan bisnis ini, ya, melakukan bisnis ini, grup pun melihat kalau Anda seorang yang tidak pernah menyerah, Anda seorang yang ulet, nah itu akan terduplikasi terhadap grup Anda. Anda pasti akan mendapatkan orang-orang yang sama-sama nanti tidak pernah menyerah di bisnis ini. Dan menjadi grup yang berkembang, menjadi aset yang besar bagi Anda. Kalau Anda tidak pernah menyerah, Anda akan menjadi seorang yang expert. Anda akan menjadi seorang legend, ya. Nah, termasuk saya bahas lagi mengenai Michael Jordan. Michael Jordan ini seorang legenda di basket. Nah, dia berlatih itu sekitar 15 jam sehari. Nah, berlatih untuk memasukkan bola, saya lihat biografinya itu sampai 1000 kali tembakan setiap hari. Nah, tapi Michael Jordan pernah kalah. Nah, cuman dia tidak pernah menyerah. Nah, dan orang yang tidak pernah menyerah, menekuni bidang yang sama, dia akan menjadi seorang yang expert. Nah, maksudnya apa? Anda menjalankan bisnis ini di bidang yang sama, Anda setia, Anda pun akan menjadi seorang yang hebat. Nah, karena di bisnis ini bukan kita membutuhkan orang yang hebat, tapi kita membutuhkan orang yang setia, yang terus konsisten melakukan bisnis ini, yang terus ulet, nah sampai akhirnya bisa sukses juga di bisnis ini, bisa jadi leader berikutnya di bisnis ini, bisa jadi inspirasi bagi banyak orang di bisnis ini. Jadi ingat, yang ketiga, tidak pernah menyerah. Nah, selanjutnya yang keempat, fase pendewasaan mental berikutnya adalah berjiwa besar. Nah, jadi kalau Anda sudah membangun bisnis ini, mulai grup Anda berkembang, nah, mulai bisnis Anda bertumbuh, mulai muncul leader-leader di grup Anda, nah, Anda mulai bisa dibilang sukses, nah, akan muncul masalah-masalah yang berhubungan dengan salah satunya ego atau sikap berjiwa besar kita. Nah, maksudnya apa? Contohnya, saya ambil contoh misalnya ada muncul masalah antara upline dengan downline. Nah, biasanya itu sering terjadi juga beberapa di grup saya. Nah, biasanya muncul dengan berbagai alasan atau berbagai masalah antara upline dan downline, tapi sebetulnya yang mempengaruhi itu semua adalah bermasalah mengenai ego. Atau mau nggak Anda bersikap berjiwa besar? Berjiwa besar untuk apa? Untuk saling memaafkan satu sama lain. Bukan egonya yang ditinggikan, tapi egonya yang diturunkan. Nah, jadi satu sama lain meminta maaf, atau mungkin ya Anda sendiri yang perlu pertama kali meminta maaf. Nah, karena orang yang hebat, orang yang dia bisa mengucapkan yang namanya maaf. Nah, maaf itu kata yang simpel, tapi kadang berat kita untuk mengucapkannya. Nah, jadi sikap untuk berjiwa besar. Nah, itu menumbuhkan mental Anda juga. Saling memaafkan satu sama lain. Nah, jadi kalau misalnya, walaupun misalnya orangnya salah, tapi kalau demi kebaikan, ya kitalah yang minta maaf. Nah, itu namanya sikap berjiwa besar. Nah, pendewasaan mental juga berjiwa besar ini berhubungan dengan kita melihat misalnya orang lain sukses, atau misalnya crossline kita lebih sukses daripada kita, misalnya, atau misalnya melihat orang jauh lebih berkembang dibanding kita. Nah, kalau Anda berjiwa besar, nah bukan Anda iri terhadap orang itu, nah tapi Anda ingin belajar, malah sebaliknya. Mungkin ada seorang leader, dia berkembang jauh lebih cepat, nah tiba-tiba Anda iri misalnya dengan perkembangannya, nah itu sesuatu yang salah. Nah, sesuatu yang salah, sesuatu yang benar di mana Anda bisa melihat perkembangannya dan Anda bisa belajar. Nah, belajar dari orang itu. Orang yang berjiwa besar itu orang yang selalu mengagumi kesuksesan orang lain.
dan dia selalu mau belajar. Nah, dari orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Begitupun luar biasanya di bisnis ini, begitu bersyukurnya kita ada di bisnis ini karena kenapa? Kita bisa belajar banyak dari orang-orang yang hebat, dari orang-orang yang sudah sukses. Nah, Anda bisa mengundang leader Anda, misalnya bahkan mungkin crossline Anda dari luar kota, datang ke kota Anda untuk kita sama-sama belajar. Nah, jadi orang yang berjiwa besar itu adalah orang yang selalu mengagumi kesuksesan orang lain dan mau belajar. Nah, dan dia selalu rendah hati. Nah, orang yang berjiwa besar, mentalnya terus berkembang, itu biasanya orang yang tidak pernah berhenti belajar dan terus mau mengembangkan diri. Nah, sampai sekarang pun saya sendiri pribadi, dengan adanya webinar seperti ini saya pun sedang belajar. Nah, sedang belajar, sedang merangkum apa nih sekiranya yang kurang, dari saya, apa yang bisa saya perbaiki dari saya. Bukan tentu saya yang misalnya sudah hebat atau seperti apa. Saya pun sampai sekarang masih sangat belajar. Nah, begitupun mungkin Anda misalnya belajar dari berbagai hal, termasuk dari baca buku. Nah, baca buku ini salah satu pembelajaran yang bisa dengan cepat mengembangkan diri Anda, mengembangkan mental Anda, mengembangkan mindset sukses Anda. Nah, saya kalau main ke beberapa leader-leader saya, ke rumahnya, wah, luar biasa, beliau-beliau ini pembelajar-pembelajar yang hebat. Saya main ke rumahnya Pak Eric Yong. Nah, beliau ada sebuah perpustakaan gitu ya, kalau saya bilang bukunya sangat banyak sekali. Saya main ke rumahnya Pak Ruli Wahyudi, Pak Rizky Kanata gitu ya, Pak Jafrial. Nah, wah, beliau-beliau ini seorang pembelajar-pembelajar yang hebat begitu luar biasa. Makanya tidak salah mereka memiliki bisnis yang skalanya begitu besar. Nah, karena ingat, perkembangan bisnis kita, nah itu juga berpengaruh dengan perkembangan diri kita. Nah, misalnya saya ibaratkan contohnya sebuah botol air mineral misalnya sebesar 400 ml. Nah, air mineral ini akan menampung botolnya ini ya sebesar tampungannya 400 ml. Kalau Anda mau masukkan misalnya airnya sebesar 1 liter, itu pasti yang ketampung tetap 400 ml. Atau bahkan mungkin lebih. Anda masukkan 1 ember air, nah tetap ketampungnya segitu. Begitu halnya pun seperti bisnis ini. Begitupun halnya pun seperti bisnis kita. Kalau Anda ingin mempunyai skala bisnis yang besar, nah skala bisnis yang bisa menghasilkan income yang besar, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, bahkan puluhan miliar per bulannya dari bisnis ini. Nah, selain Anda berfokus terhadap bisnis Anda berfokus juga terhadap pengembangan diri Anda. Nah, jadi sampai sekarang tidak pernah berhenti saya untuk kasih ke beberapa grup saya, ke beberapa tim saya untuk selalu identik dengan yang namanya baca buku. Identik dengan budayakan untuk membaca buku. Nah, karena saya sendiri pribadi juga merasakan itu semua. Saya dulu orangnya pendiam, introvert gitu ya, nggak terlalu punya banyak teman, ngomong di depan banyak orang, wah itu paling saya nggak bisa. Nah, tapi saya mencoba untuk yaitu belajar. Nah, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salah satunya dengan apa? Membaca buku. Banyak buku-buku yang memang rekomendasi gitu ya. Buku-buku awal seperti Castle Quadrant, Berpikir Berjiwa Besar, Bagaimana Mencari Kawan, People Skill, dan lain-lain. Nah, jadi buat teman-teman, buat Bapak Ibu semua, kalau ingin bisnis Anda berkembang, nah salah satunya Anda perlu berjiwa besar untuk selalu mau belajar. Menurunkan ego Anda untuk selalu mau bertumbuh dan belajar. Kalau misalnya diri Anda sudah memiliki nilai di angka 8, nah mungkin bisnis Anda ada nilai angka 4. Lama-kelamaan bisnis Anda akan mengikuti pengembangan diri Anda. Pasti Anda juga bisnisnya mengikuti jadi nilai 8 juga. Tapi berbeda kalau misalnya Anda tiba-tiba dikasih bisnis yang besar, tiba-tiba dalam waktu misalnya kurang dari 1 tahun Anda begitu berkembang, mempunyai bisnis yang besar. Nah, tapi ingat, mungkin itu juga musibah bagi Anda. Kalau Anda tidak mengembangkan diri Anda, bisnisnya ada di nilai angka 8, tapi Anda dinilai angka 3 misalnya. Nah, lama-kelamaan, nah bisnis Anda akan turun. Mengikuti nilai Anda juga. Nah, jadi itu salah satu pesan saya. Nah, selain Anda berfokus bisnis, tapi berfokus juga dengan pengembangan diri Anda. Berjiwa besar untuk selalu mau belajar. Nah, selanjutnya, nah ini fase yang pengembangan mental yang terakhir. Yang terkadang orang lupa atau terlupakan. Nah, sesuatu yang terkadang orang menyepelekan. Nah, padahal ini salah satu faktor yang paling penting kalau menurut saya selama kita menjalankan bisnis ini. Fase pendewasaan mental yang terakhir yaitu di mana Anda mengerti bahwa
Anda harus selalu yang namanya bersyukur. Nah, selalu bersyukur. Jadi kalau misalnya di agama saya, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Nah, nikmat mana lagi Tuhan yang kau dustakan. Jadi kalau kita bersyukur maka nikmatmu akan ditambahkan. Nah, jadi bersyukurlah. Jadi di kondisi Anda seperti apapun, masalah yang Anda hadapi seperti apapun, tantangan yang Anda hadapi seperti apapun, bersyukur. Nah, karena ada Tuhan, ada Allah yang melihat perjuangan Anda. Nah, bersyukur pun dari berbagai hal kecil. Nah, contohnya Anda sekarang lagi melihat webinar gitu ya. Nah, menurut Anda ini sesuatu yang luar biasa? Oh, biasa gitu ya. Nah, tapi kalau buat orang yang misalnya tidak bisa melihat, nah, melihat webinar, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, Anda mungkin sekarang lagi berjalan, menurut Anda ini biasa, Anda berjalan. Tapi buat orang yang tidak bisa berjalan, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, syukuri dengan keadaan Anda sekarang. Nah, termasuk bisnis Anda sekarang. Saya nggak tahu bisnis Anda kondisinya seperti apa. Mungkin sekarang lagi di atas, ya Anda bersyukur. Mungkin Anda sekarang lagi di bawah mungkin. Mungkin lagi di bawah-bawahnya. Mungkin lagi berjuang-berjuangnya. Gitu ya. Nah, yang saya tekankan Anda perlu yang namanya bersyukur. Nah, saya sarankan selalu terus bersyukur. Karena ingat, ada sebuah buku namanya Luck Factor ya, Richard Wiseman. Dia bilang orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang mereka selalu bersyukur keadaannya. Gitu. Makanya sesulit apapun bisnis Anda, itu pasti akan dikasih kemudahan. Kalau ada firman-Nya ya, di agama saya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Bahkan diulang 2 kali, setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Jadi mau sesulit apapun bisnis Anda sekarang, di saat Anda berpikir bahwa yes, ini saya sulit, yes, ini saya sedang jatuh, yes, suatu saat nanti mungkin tidak lama lagi bisnis saya akan naik. Nah, karena setelah jongkok itu pasti akan meloncat. Nah, setelah mundur itu pasti akan maju. Setelah Anda jatuh itu pasti akan bangkit. Yang paling penting tidak pernah menyerah. Dan Anda lupakan kesalahan-kesalahan sebelumnya, Anda belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Karena terkadang orang lupa akan bersyukur karena melihat terus kesalahan-kesalahannya. Ya, melihat sesuatu yang kurang-kurangnya terus, yang kurang gitu ya. Nah, padahal ada yang bisa kita syukuri. Saya ada sebuah analogi mengenai rusa dan seekor singa. Kenapa rusa itu selalu tertangkap oleh singa? Nah, padahal dari hasil survei bahwa rusa itu dia bisa berlari, itu kecepatannya berkisar sekitar maksimal itu 90 km per jam. Nah, itu sesuatu yang cepat. Nah, berbeda dengan singa ini surveinya itu maksimal dia bisa berlari sekitar 59 km per jam. Nah, jadi kalau misalnya dari survei, harusnya rusa ini larinya jauh lebih cepat dibanding seekor singa. Nah, tapi kenapa dalam faktanya, ya, nah rusa ini selalu kalah kalau misalnya dia berlari dengan singa, selalu tertangkap. Nah, karena rusa ini, dia selalu melihat ke belakang. Di saat singanya mengejar, ya, nah rusanya ini, dia berlari, tapi selalu melihat ke belakang. Lihat lagi ke belakang, melihat lagi ke belakang, melihat lagi ke belakang. Sampai akhirnya singa itu semakin mendekat dan akhirnya tertangkap. Nah, begitupun halnya kita. Kalau misalnya kita sedang berlari, sedang kita fokus mengejar suksesnya kita, nah jangan lihat kita terus ke belakang. Salahnya kita, gimana, gitu ya. Nah, sampai akhirnya kita diterkam, gak sukses-sukses kitanya nanti. Nah, jadi bersyukurlah ya dengan keadaan sekarang. Karena dengan kita bersyukur, kita bisa jauh-jauh nantinya lebih fokus terhadap suksesnya kita. Nah, kalau kita bersyukur, nikmat kita akan ditambahkan. Nah, jadi saya ada sebuah analogi lagi, ibaratkan sebuah kaca pembesar. Nah, kaca pembesar ini kalau dulu gitu ya, belajar kita waktu SD misalnya atau SMP saya lupa, kaca pembesar ini kalau misalnya kita fokuskan terhadap sinar matahari, nah terhadap sinar matahari, di bawahnya ada kertas, mungkin dalam waktu sekitar 1 menit, 2 menit itu tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya selama 30 menit, nah kertas itu akan terbakar. Nah, maksudnya apa? Nah, dengan bersyukur kita akan selalu konsisten. Dengan bersyukur kita akan terus melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Terus action. Karena kita nggak mengharapkan sebuah hasil. Nah, karena hasil ini, ya, nah itu biar Allah yang melihat, gitu ya, biar Allah yang menentukan. Yang perlu kita kerjakan apa? Ikhtiarnya. Yang perlu kita kerjakan apa? Ya kita actionnya.
Nah, kita lakukan aja yang terbaik untuk suksesnya kita, untuk bisnis ini. Nah, sampai akhirnya hasilnya yang menentukan, biarkan yang di atas yang menentukan. Ya, jadi bersyukurlah dengan keadaan sekarang. Mungkin Anda sekarang sedang di atas, ya bersyukur. Sedang di bawah, sedang jatuh, ya bersyukur. Dari pengalaman saya pernah beberapa kali kejadian-kejadian yang menurut saya ini kejadian yang bisa dibilang nggak baik untuk saya. Nah, tapi ingat kalau kita bersyukur itu menjadi sesuatu yang baik. Saya pernah bareng sama istri saya, dulu masih pacar, waktu itu kita pulang OP. Nah, kita pulang OP waktu itu malam mungkin sekitar jam 10, jam 11-an, saya lupa tepatnya. Nah, kita lagi jalan, berdua naik motor, nah terus tiba-tiba dari pinggir itu ada yang nyalip. Nah, pakai motornya kenceng banget ya, motor RX King kalau nggak salah, lupa. Dulu tiba-tiba ada yang nyalip, tiba-tiba ngambil tas istri saya, dijambret gitu ya, dulu pernah. Tapi dari situ ya kita bersyukur. Pasti ada hikmahnya kok dari itu semua. Bukan menyalahkan keadaannya, bukan menyalahkan, bahkan mungkin menyalahkan bisnisnya. Gara-gara bisnisnya pulang malam, waduh. Nah itu lebih parah lagi gitu ya, bukan bersyukur gitu ya, kufur gitu ya. Nah terus saya pernah juga waktu dulu bareng sama istri saya dulu minjemin motor sama downline-nya. Karena pulang malam juga, kasihan, kita kasih pinjem motor, akhirnya diambil sama downline kita. Nah, terus besoknya tiba-tiba kita dapat kabar motornya hilang. Waduh, gimana rasanya coba, motornya hilang waktu itu ya. Nah tapi dulu kita sampai pernah ke kantor polisi, tapi di situ kita selfie. Terus kita bersyukur dengan keadaan bahwa ya ini pasti ada hikmahnya kok, pasti ini semua pasti akan diganti yang lebih gitu ya. Dan akhirnya luar biasa, teman-teman, dengan kita bersyukur ya alhamdulillah. Sekarang polisi saya Silver Lion, istri saya sekarang Bronze Lion, bahkan kita dapat berbagai reward, termasuk kita dapat double reward motor, double reward mobil niaga, double reward cash reward, dan BMW X1 dari yang motor yang hilang itu. Nah, Anda bayangkan, kalau saya dulu nggak mengenal arti yang namanya bersyukur, nggak belajar dari bisnis ini, mungkin saya akan menggerutu, ya. Nah, kenapa nih gara-gara jalan bisnis ini, gara-gara domain saya nih, gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara ini. Nah, nyalahin keadaan. Nah, tapi orang sukses berpikir berbeda. Mereka selalu bersyukur bahwa ada Allah yang melihat perjuangan kita. Nah, jadi itulah Bapak Ibu 5 fase pendewasaan mental bagi seorang distributor. Saya rangkum lagi. Pertama, Anda perlu pahami, Anda menyadari bahwa bisnis ini bisnis Anda sendiri, dan bisnis ini tanggung jawab Anda sendiri, atau tanggung jawab kita. Nah, yang kedua, Anda menikmati proses di bisnis ini. Nah, semakin pahit prosesnya, semakin Anda menikmati prosesnya, maka semakin nikmat juga nanti Anda berhasil di bisnis ini. Semakin nikmat juga nanti Anda merasakan kemenangan di bisnis ini. Anda dipanggil menjadi seorang pemenang di bisnis ini. Nah, yang ketiga adalah Anda tidak pernah menyerah. Jadi di kondisi seperti apapun, orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Yang keempat yaitu berjiwa besar. Berjiwa untuk selalu menurunkan ego kita, selalu rendah hati, dan selalu bersikap untuk mau terus belajar. Yang kelima yaitu fase yang salah satu paling penting, selalu bersyukur. Nikmat mana lagi yang didustakan ya, Anda ketemu dengan bisnis ini, bisnis yang begitu luar biasa, mengubah banyak orang untuk menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Dan ingat, kalau Anda bersyukur maka nikmat akan ditambahkan. Nah, jadi 5 fase ini 5 yang dimana akan mendewasakan mental Anda. So buat teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat berjuang, selamat memulai petualangan bisnis Anda di bisnis ini. Nah, teruskan perjuangan Anda sampai kapan? Sampai Anda berhasil, sampai Anda dipanggil menjadi seorang pemenang, nah, sampai Anda bisa menginspirasi banyak orang dan orang lain bertepuk bangga terhadap Anda, termasuk orang-orang yang Anda cintai. So, be director, terus berjuang di bisnis ini. Salam sukses dari saya, Fahmi Maulana. Maaf kalau ada salah kata. Sampai berjumpa di pertemuan-pertemuan TNS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.